Hai Breeders dan Insan Brilian, kembali lagi di episode Ngopi Sore hari ini, di mana kita ngobrolin seputar investasi, saham, obligasi, dan reksadana sambil ngopi-ngopi. Hari ini karena bulan puasa ya, jadi kita nggak ada ngopi-ngopinya dulu nih Breeders. Bener. Kita hold dulu ngopi-ngopinya ya. Ya. Nah, di sini saya sudah kedatangan dua mas-mas ganteng dari BRI dan Reksa Sekuritas. Di sini ada Mas William Sumarli dari Brand Communication Department dan juga ada Mas Dana Marta dari Product Development Department. Nah, hari ini kita akan sharing dan juga berbincang nih seputar dengan tips and trick pengelolaan uang THR untuk mudik lebaran. Which is kan sebentar lagi ya mudik lebaran ya. Betul. Nah, mas-mas di sini ada nggak planning untuk mudik lebaran di tahun ini? Apa aja? Boleh dong diceritain dulu? Mungkin dari Ane dulu ya bro ya. Boleh. Oke, mungkin kayaknya untuk tahun ini Ane nggak kemana-mana nih bro. Tetap di Waduh. ibu kota aja, nggak Oke. kemana-mana, menikmati suasana kota Jakarta. Paling ya strolling kulineran aja lah sama keluarga. Oke, sama keluarga dan sama pasangan juga nggak nih? Mm-mm. Oke, gitu ya. Kalau Mas Marta, Iya, apa planning? kebetulan tahun ini kita mudik. Idi. Asik. Kita mudik ke Banyuwangi, Oke. kita pilih kereta api. Wow, Ya, seru banget. selain kita bisa save lebih banyak kan daripada bawa kendaraan sendiri. Betul. Keselamatan juga nomor Betul. satu. Jadi Belum macetnya. kita pilih- Betul. Betul. Jadi, Betul. kita pilih kereta api. Oke, cari yang lebih efisien juga ya, menghemat Betul. waktu dan juga Benar. keuangan nih Iya. di tahun ini. Soalnya macetnya, aduh, ampun-ampunan ya kalau udah mudik gini ya. Betul, Luar biasa ya. setuju. Tahun lalu aja tuh, kalau nggak salah tadi Mas Arik cerita tuh sampai pakai pampers dia mudik. Karena susah banget di toilet, nggak ada toilet di tengah jalan. Serius? Iya dia cerita, dia Oh my pakai God, pampers. iya. Jadi, aduh, chaos sih kalau urusan di tengah jalan macet. Berarti sedia pampers sebelum kejadian gitu ya. Iya benar, harus Iya. dia pampers sebelum mudik. Oke. Oke. Oke, menarik sekali ya tadi dengan hiruk pikuk Jakarta nih dan juga kemacetan di Lebaran tahun ini. Pastinya ada sesuatu hal yang bikin kita happy juga nih. Karena kalau fenomena Lebaran kan identik dengan yang namanya THR, ya nggak? Benar. THR-nya udah cair belum nih, mas-mas kalian? Saya mah Desember cairnya. Oh iya. Saya Beda Marta ya? nih. Saya besok malah. Enggak, kemarin. udah kemarin. dong. Oh, Udah. udah. Jadi sekarang udah receive ya THR-nya ya? Udah, alhamdulillah. Oke, Kita udah alhamdulillah. Terima THR. Oke, nah kalau boleh tahu untuk pengelolaan THR-nya sendiri ini seperti apa sih? Adakah strategi tersendiri gitu? Dari saya. Dari saya apa dari? Mungkin dari saya dulu mungkin ya. Ya, Karena boleh. saya kemarin kan lebih dulu ya mungkin ya jatuhnya ya. Karena Desember kemarin udah terima THR. Kemarin tuh saya ngolahnya kebetulan emang lagi ada keperluan lagi mudik kemarin ke Bandung. Oke. Ya Oke. kan? Jadi emang sebagian tuh dipakai buat entertain keluarga. Tapi sebagiannya saya alokasikan ke beberapa instrumen sih. Kayak contohnya ke saham sama reksadana. Ya. Kemarin tuh sempat ada info dari Bapak untuk masuk ke salah satu saham. Nah, Nah, jangan lupain itu, ya kan? Kita nabung saham. Kita Lewat alokasikan ke Branch, sana. ya kan? Oke. Secara otomatis tinggal atur jadwalnya aman. Ya. Terus tinggal sisanya itu saya alokasikan untuk di reksadana. Jadi kebetulan juga ada keperluan dan kepentingan di beberapa waktu ke depan besok. Jadi lebih teratur dan lebih disiplin buat nabung dan mengalokasikan dananya gitu. oke, tadi menarik banget ya. Tadi Mas William juga berarti berinvestasi di pasar modal dan salah satu produknya itu kan di saham ya. Ya. Dan tadi disebutkan juga kalau bisa nabung saham di aplikasi yang Mas William pakai yaitu aplikasi Bright dengan secara otomatis. Nah, itu Yes. boleh diceritain nggak gimana? Kayaknya menarik banget nih, Mas. Gampang banget, Mbak. Itu kita tinggal ya udah kita kan udah pasti deposito saldo di RDN gitu kan. Nanti tinggal kita pilih aja lewat menu Yuk Nabung Saham di aplikasi Bright, itu udah ada menunya. Di menu saham nanti Yuk Nabung Saham, tinggal atur sendiri tuh mau berapa lot yang kita mau tabungin secara rutin di tanggal berapa tinggal kita pilih. Udah otomatis. Oke, jadi Betul misalnya nih di tanggal gajian tanggal 25 gitu. Bisa langsung ya, langsung ke auto debit Bisa, ya. kan bisa diatur tanggalnya. Oke, itu keren banget sih. Itu di aplikasi Bright ya. Aplikasi Bright. Pakai fitur Yuk Nabung Saham. Nah, kalau dari Mas Marta sendiri gimana nih? Ada strategi tersendiri nggak dalam pengelolaan keuangan THR itu? Ya, bicara terkait THR ya. Ini biasanya banyak orang beranggapan kalau THR itu uang panas. Sehingga harus benar-benar dihabiskan tanpa kita alokasikan untuk investasi atau bahkan tabungan gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita perlu luruskan bahwa
tabungan alokasi untuk THR itu penting untuk kita lakukan gitu ya, agar stabilitas keuangan kita dalam jangka pendek, menengah, panjang, atau mungkin tujuan-tujuan investasi kita ini bisa tercapai gitu ya. Nah, kalau saya pribadi sendiri tentu porsi daripada investasi tabungan ini jauh lebih besar daripada porsi daripada belanja atau kebutuhan gitu ya. Karena betul, karena memang saya masih ada tujuan-tujuan investasi dalam jangka pendek yang perlu saya realisasikan gitu kan. Jadi ya perlu itu kita kelola dengan baik sih kalau menurut saya. Oke, jadi pengelolaan keuangan yang baik itu harus ya. Jadi jangan sampai kita terima THR terus besokannya udah nggak ada lagi tuh. Jangan sampai langsung gitu boncos iya, gitu ya. Harus dipos-poskan. Numpang lewat doang ya. Betul. Oke, baik. Tadi kan sudah ngomongin tentang pengelolaan keuangan dan juga singgung sedikit nih tentang investasi di pasar modal. Nah, kalau Mas Marta dan Mas William sendiri, apakah ada produk tertentu nih yang menjadi favorit dari Mas Marta atau Mas William ya dalam berinvestasi? Ya, kalau produk tertentu sebenarnya sih nggak ada yang spesifik gitu ya, lebih spesifik. Kalau produk terkait investasi, saya lebih fokus kepada produk investasi di instrumen keuangan. Seperti khususnya saham mungkin ya, bobot yang paling besar gitu ya, karena saya salah satu investor yang risk taker gitu tinggi ya, risk taker gitu ya, karena memang tadi saya punya tujuan jangka pendek yang perlu saya realisasikan, sehingga rasanya ya investasi saham itu cocok buat saya. Nah ini belum tentu ya buat kalian, buat teman-teman juga cocok gitu ya. Nah kalau saya saham gitu ya, dan saya pakai metode seperti strategi bermain bola. Pada umumnya strategi formasi bola ini kan ada 3 lini utama. Yang pertama lini defensif, belakang ya, lini tengah, sama lini depan penyerang gitu ya. Nah penyerang gitu kan. Lini belakang, lini defensif biasanya saya put di sini saham-saham yang berfundamental bagus, yang suka membagikan dividen gitu ya, sehingga memperkuat cash flow kita lebih baik gitu ke depannya gitu ya. Lalu untuk lini tengah. Nah, kalau lini tengah biasanya saya put saham-saham yang punya potensi teknikal secara jangka menengah gitu ya. Jangka pendek menengah gitu ya. Sehingga saham-saham ini bisa memberikan return yang stabil ya buat saya gitu ya, buat portofolio saya ke depan. Dan yang paling depan, lini depan ini biasanya saya ambil saham-saham yang punya agak sedikit risiko yang tinggi gitu ya. Agak volatile ya, sehingga saham-saham tersebut memberikan return yang mungkin lebih banyak gitu ya. Namun di sisi lain saya juga mengalokasikan dari ketiga lini tersebut itu yang berbeda-beda. Dari belakang mungkin saya akan memperkuat lini belakang dengan formasi yang 50% alokasi gitu ya. Sisanya 30% itu di tengah dan 20% di depan. Ini kita lakukan supaya kita menjaga komposisi portofolio kita itu bisa stabil bertumbuh gitu ya ke depannya. Jadi kira-kira strategi itu yang saya terapkan untuk investasi saham pada usia. Mungkin yang lain, orang lain mungkin ini bisa berbeda-beda ya. Benar. Mungkin orang lain risikonya mungkin lebih moderat atau mungkin lebih defensif lagi, sehingga pemilihan strategi dan juga pemilihan instrumen itu akan berbeda. Termasuk juga jumlah porsinya juga bisa disesuaikan ya dengan profil risiko teman-teman semua. Oke, jadi sebelum memulai investasi, alangkah baiknya mengetahui dulu ya seperti apa sih profil resiko kita dan tujuan investasinya tadi ya, untuk jangka panjang kah, untuk jangka menengah ataupun jangka pendek, seperti itu. Nah, kalau Mas William sendiri, apa nih instrumen investasi favoritnya? Kurang lebih sama kayak Bromar ya, tapi karena saya hitungannya masih baru, nggak selama Bromar sepak terjangnya di dunia pasar modal dan pertradingan, jadi sepertinya saya juga banyak belajar nih dari Suhu yang satu ini nih. Waduh. Jadi masih banyak di-guide nih sama Bapak yang satu ini nih. Oke, jadi saling kita kasih saling edukasi sharing ya? sih sebenarnya. Benar. Oke. Kita saling sharing. Benar. Kalau Betul-betul. William sepertinya bukan risk taker gitu ya, sehingga saya sering kasih masukan itu ya nggak hanya saham, bisa di-combine dengan instrumen-instrumen lain. Jadi ada diversifikasinya ya? Benar. Saya ada juga di saham, cuman saya kayaknya porsi lebih besar di reksadana sepertinya ya. Bromar ya. Jadi saya lebih banyak porsinya di reksadana. Mungkin lininya kalau Bromar tadi 3 lini, saya sama strategi bola juga, cuman 2 lini nih. Oh, 2 lini Cuman aja ada nih paling depan sama yang paling belakang nih. Oh iya. Jadi situ Jadi nggak ada counter attack tengah-tengahnya nih. ya? Iya benar, karena tengahnya nggak ada. Jadi kalau misalnya yang amit-amitnya di depan ternyata ada cut loss atau boncos, di depan masih aman banget. Di belakang masih ada masih aman aman. banget. Benar. Masih ada reksadana yang bisa bikin dana kita lebih
settle lebih aman. Ya. Oke, jadi mencari stabilitasnya di produk yang lebih less volatile kayak reksadana ya, dan itu porsinya lebih banyak nih. Yes. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk para investor yang menonton di sini ataupun calon investor, ada banyak sekali strategi yang bisa diterapkan. Mungkin bisa mengikuti strategi Bromar ataupun strategi dari Mas William ya, tergantung porsi teman-teman sendiri, seperti itu. Oke, tadi kan kita udah berbincang juga nih tentang saham dan bagaimana di aplikasi Braitz itu ada fitur yang bisa mengoptimalkan nih dari investasi saham itu sendiri, yaitu fitur Yuk Nabung Saham. Nah, kalau untuk produk reksadana sendiri, ada nggak sih fitur yang dapat mengoptimalkan dari investasi reksadana itu juga? Nah, ini kebetulan saya juga lagi ada fitur favorit di aplikasi Braitz. Kalau yang tadi saya mention soal nabung saham, nah ini saya juga nabung reksadana, otomatis ada fitur namanya investment plan ya di aplikasi Braitz ya. Itu kurang lebih sama kayak nabung saham, cuman ini instrumennya reksadana. Jadi kita secara otomatis dan terstruktur, tinggal set tanggalnya aja, nanti kita bisa mengalokasikan RDN kita untuk ditabung secara otomatis di produk reksadananya. Gitu. Oke, jadi produk reksadananya juga kita bisa memilih ya. Ya, betul. Kalau nggak salah di aplikasi Braitz ini sudah ada lebih dari 100 produk reksadana yang bisa dicek satu persatu juga kredibilitas dari masing-masing manajer investasinya. Teman-teman bisa baca imbal hasilnya dari mulai 1 tahun sampai 10 tahun. Dan juga bisa lihat prospektus dan juga fun fact sheet-nya. Seperti itu. Nah, kalau Mas Marta sendiri di sini pastinya pernah juga nih berinvestasi di reksadana. Ya. Oke, nah apakah ada fitur-fitur yang bisa membantu juga dari aplikasi Braitz selama berinvestasi di reksadana? Ya, memang saya fokusnya kan ke saham gitu ya. Tapi ada satu fitur yang ini benar-benar membantu saya untuk nge-leverage transaksi saham saya bisa lebih besar. Oke. Yaitu fitur Smart Invest. Oke. Nah, Smart Invest ini adalah salah satu fitur di Braitz yang memungkinkan kita mengutilize gitu ya dana kita yang ada di RDN supaya nggak nganggur gitu, supaya nggak diem aja di RDN. Jadi kalau kita klik aktifkan Smart Invest, ini otomatis selama beberapa waktu tertentu kalau misalnya dana tersebut idle, ini akan auto subs reksadana gitu ya, sehingga dana kita ini masuk ke reksadana dan dikelola oleh MI kan. Tentunya ini akan memberikan hasil yang optimal juga, sehingga dana yang idle di RDN kita itu bisa terutilize dengan baik, bisa dikelola oleh manajer investasi yang baik gitu ya. Nah, sementara ketika kita sudah aktifkan Smart Invest ya, kita juga mendapatkan buying power. Umumnya buying power kan 3 kali cash, 2 kali portofolio. Nah, aset reksadana yang telah kita aktifkan Smart Invest tadi itu akan memberikan leverage untuk kita sehingga dianggap sebagai cash. Kita bisa membeli saham itu langsung sampai 3 kali cash gitu ya. Jadi dianggap aset reksadana Smart Invest itu sebagai cash. Nah, ini menguntungkan banget sih buat saya, khususnya trader gitu ya. Ketika misalnya saya postpone gitu ya, atau ketika saya berhenti trading, ya dana saya terutilize dengan baik gitu ya. Nah, ketika saya mau trading, saya nggak perlu khawatir karena saya punya leverage 3 kali atau sama seperti sebelumnya, sehingga saya beli lagi tuh, beli saham lagi lebih banyak gitu ya. Dan nggak perlu khawatir lagi ketika saya membeli saham lebih banyak, ya hutang atau kewajiban buying power itu akan terbayarkan otomatis dengan aset Smart Invest tadi. Jadi ini benar-benar membantu saya untuk terus melakukan transaksi, terus cari cuan di pasar saham. Ya, walaupun kita tidak punya cash gitu ya, dengan adanya aset reksadana kita punya leverage yang sama seperti kita memiliki cash gitu kan. Bahkan 3 kali kita dikasih leverage untuk belanja saham. Jadi cuannya makin optimal bro, kalau pakai Smart Invest ini. Oke, dan ini cukup dalam 1 kali aktivasi aja ya? Betul, 1 kali aktivasi. Dan itu kita juga bisa monitoring sih. Setiap auto subs itu berjalan, kita bisa monitoring di aplikasi Braitz. Oke, ini sangat menarik ya, karena sebelumnya juga belum pernah didengar ada namanya Smart Invest Reksadana. Ini membantu banget sih untuk teman-teman kalau misalnya punya dana nganggur atau dana idle di saldo RDN teman-teman. Nah, ini bisa dijadiin satu fitur yang membantu mengoptimalkan hal tersebut. Jadi biarkan uangnya bekerja ya untuk kita ya, secara otomatis. Seperti itu. Kayaknya ini doang muter yang nggak bikin pusing ya? Iya, betul. Muternya bikin happy. Muternya bikin happy, bikin cuan. Cuannya di jalan terus. Asik. Oke teman-teman, itu dia tadi ya tips dan juga strategi dalam pengelolaan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke tips mudik lebaran. Karena tinggal hamin berapa lagi nih mau mudik lebaran ya. Boleh mulai dari Mas Marta nih.
tips mudik lebaran. Pertama mungkin tipsnya budgeting. Nah, Budgeting ya. penting ya itu ya. Betul, pengelolaan keuangan dengan baik gitu ya. Jadi sebelum kita mudik kita alokasikan mana yang kita gunakan untuk mudik, mana yang kita perlu save ya. Karena ya itu juga penting sih untuk kelangsungan keuangan kita ke depannya gitu kan. Yang kedua, cek tiketnya gitu kan. Jangan sampai kita ketinggalan jadwal. Kita udah pesen tanggal berapa, kita baru cek tanggal berapa, nanti kita bablas gitu kan. Jadi cek benar-benar kesiapan tiketnya gitu ya. Mudiknya 2025, baliknya 2022. Nah, itu yang ditakutkan. Kita udah beli tiketnya tahun 2025. Bener. Ternyata kita berangkatnya 2024. Udah lewat. Jadi harus cek kesiapannya ya dari Betul. semuanya ya, mulai dari tiketnya, terus juga barang-barangnya jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan juga tadi pertama budgetingnya yang paling Ya, penting. paling penting. Oke, kalau Mas William sendiri gimana nih tips-tipsnya? Ya paling kalau buat yang mudik jangan lupa tadi selain cek tiket, cek jadwal, cek juga saklar lampu di rumah ya kan, jangan lupa dimatiin. Itu Benar. penting loh. Penting. Bener. Saklar lampu, Kompor. keran air, kompor itu bener-bener harus diperhatiin. Kunci jangan lupa dikunci semua pintunya, jendela ditutup yang rapet biar nggak ada kehilangan barang dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya, karena orang di rumah itu mengharapkan kehadiran kita, Betul. bukan keuangan kita. Tapi walaupun memang kadang keuangan juga sih. Iya. Aduh. Ya. Ujung-ujungnya pas hari H bagi-bagi THR. Tapi nggak perlu khawatir kalau kita punya pengelolaan keuangan dengan baik. Setuju. Salah satunya pakai aplikasi Bright. Bright. Benar. Dan kemarin juga BRI dan Direksi Sekuritas juga ada bagi-bagi THR ya. Betul banget. Jadi teman-teman di sini yang belum tahu ya kalau BRI dan Sekuritas itu mengadakan program bagi-bagi THR. Nah, ini adalah program untuk teman-teman di sini, nasabah kita yang memberikan rating 5 pada aplikasi Bright atau bisa memberikan video testimonial juga penggunaan aplikasi Bright. Nah, total hadiahnya itu ada 5 juta 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Teman-teman bisa langsung cek aja selengkapnya, informasinya ada di Instagram kita di BRI Dana Reksa yang centang biru. Karena ini juga ada slotnya ya, terbatas, lumayan terbatas nih. Cuman 60 orang pertama aja yang bisa mendapatkan 3 juta rupiah jika teman-teman melakukan rating 5 di aplikasi Bright melalui App Store ataupun Play Store. Dan masih banyak ya harusnya ya jatahnya ya. Masih banyak harusnya, Jadi masih ada masih waktu ada. sampai 31 Maret bulan ini. Betul. Jadi cuan dengan gampang ya. Benar. Betul sekali. Benar banget. Cuman review kita dapat duit. Iya. THR. Udah langsung dimodalin Easy sama money Bright. banget ya. Easy Easy money. money. Makanya nggak perlu worry kan kalau bagi-bagi THR besok di keluarga. Betul, karena Setuju. sudah ada THR tambahan dari Bright, Itu teman-teman. dia. Oke, terima kasih Mas William dan juga Mas Marta atas sharing-sharingnya terkait dengan tips and trik mengelola keuangan untuk mudik lebaran di tahun ini ya. Tadi ada beberapa poin ya yang tadi dinyatakan juga oleh Mas Marta dan juga Mas William bahwa ada fitur-fitur yang dapat membantu Mas William dan juga Mas Marta dalam berinvestasi nih. Ada fitur Smart Invest Reksadana yang paling favorit nih dari Mas Marta. Betul Kemudian juga ada fitur Investment Plan Reksadana dan juga fitur Yuk Nabung Saham yang membantu mengoptimalkan cuan dari Mas William. Nah, teman-teman bisa melihat fitur-fitur ini ada di aplikasi Bright ya, yang mode Pro bisa dilihat dulu dan juga bisa diimplementasikan dalam perjalanan investasi teman-teman. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih dari tadi Mbak Alia nanya kita mudik kemana, Mbak Alia nggak tahu nih mudik kemana nih Mbak Alia nih tahun ini. Iya. Waduh, saya mudiknya ke Condet aja sih. Condet. Iya. Naik apa ya? Naik apa biasanya? Naik biasanya sih cuman jalan kaki ya, karena kan rumah saya di Condet nih. Tinggal naik ini ya busway ya. Tinggal naik Bisa busway. Gitu. Ya paling enggak persiapannya enggak kayak Mas Arik tadi sampai Iya. pakai pampers Pampers. tuh. Lengkap Mudik banget tahun tuh. kemarin. Iya, karena kata Persiapannya. dia tuh stuck banget Saking di tol. jauhnya ya. Bener, dia ke Oke. mana? Boyolali ya kalau nggak salah ya. Beneran, itu kalau nggak salah dia ke Boyolali apa? Mana sih kampungnya dia Mas Arik? Jogja sih, gak ada Boyolali. Jogja. Boyolali. Hah? Boyolali dia tuh. Asli Boyolali dia. Masa sih? Iya. Ya pokoknya daerah Jawa Tengah lah. Jawa Tengah ya kalau Jawa nggak Tengah. salah ya. Jawa Tengah apa timur? Apa tengah-tengahnya timur? Udah tengah tuh, gue bilang. Dari timur. Ya kali aja tengahnya timur, ya kan? Iya. Ya kalau nah coba kalau mata angin nih, Nah. tengahnya timur apa namanya? Barat timur. Tengah sama timur. Nih tengah nih. Ini timur. Kenapa barat di sini? Iya, iya. Nggak ada barat-baratnya. Tengah timur. Hmm. Sidoarjo. Sidoarjo pertengahan, ya kan? Bener. Bisa jadi. Tapi Mbak Ali berarti emang asli Jakarta.
Emang enggak sih sebenarnya. Nah, terus Jadi orang tua saya kebetulan dari Purwakarta ya. Oh, Tapi karena Sate Marangi. Betul, Sate Sate Marangi. Haji Isam, bukan. Haji Yeti. Haji Haji Yeti. Haja Yeti. Haji atau enggak Haja? Haja Yeti. Haja ya? Kalau Haji Isam kan yang punya tambang. ya benar, tambang tarik tambang kan? Masuk. Bukan. Tambang Salah. Batu bara. Batu bara. Ya mudah-mudahan emitennya mau IPO juga. Nah, kira-kira siapakah emitennya? Stay tune terus di Instagram BRI Dana Reksa Centang Biru untuk informasi seputar pasar modal dan investasi paling update. Oke, seru banget nih perbincangan hari ini. Thank you Bromar dan juga Mas William atas insight-nya hari ini. Thank you juga. Thank you semua. Terima kasih dan selamat lebaran ya teman-teman. Selamat lebaran semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan yang tidak disengaja. Iya, mohon maaf ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan ngopi sore selanjutnya ataupun edukasi dan juga literasi seputar pasar modal, jangan lupa untuk pantengin terus Instagram kita di BRI Dana Reksa Centang Biru dan juga subscribe YouTube kita BRI Dana Reksa Sekuritas dan juga follow TikTok kita @bridgeofficial dan juga join di Telegram kita Bridge Official Channel. Jangan sampai ketinggalan ya dan tetap semangat karena selalu ada potensi untuk cuan Di setiap kondisi market. Thank you, Breeders.